Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita berusaha mengikuti, menjadikannya imam yang diteladani, karena kita memang ingin kita selamat di dunia ini dan di akhirat tidak sulit-sulit hisabnya. Oleh itu kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami sunnah-sunnahnya dan dimudahkan pula kita untuk mengikuti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insyaallah juga tidak boleh lama-lama ya Bang ya. Kita datang untuk saling mengingatkan, saling mengisi. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam datang ketika diceritakan oleh Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Yaqul, dia berkata, la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Sungguh celaka bagi Arab karena keburukan yang sudah dekat. Nabi menyebut Arab, maksudnya orang Islam, karena yang Islam hari itu adalah orang Arab. Ya, jangan saya di bulan tak buang acur adanya. Jadi dulu di buku-buku klasik, Arab atau ajnabi, maknanya Arab itu Muslim, sedangkan ajnabi itu orang atau Arab ajam. Jadi kalau ada nanti disebutkan meniru orang-orang ajam, maksudnya meniru orang-orang non-Muslim. Itu yang maksud dalam buku fikih. Jadi karena waktu itu yang Islam baru orang Arab yang dominan, maka Nabi katakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, karena keburukan yang hampir datang. Apa keburukan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad futihat al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Sudah mulai terbuka dari benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ini kalau lah mulai terbuka segini laju lah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini menggambarkan betapa khawatirnya beliau terhadap keburukan yang datang kepada umat ini sekecil apapun. Nah, Ummul Mukminin bertanya waktu itu, ya Rasulullah, anahlik wa fina salihun? Mungkin kita binasa padahal masih banyak orang-orang saleh. Banyak orang-orang saleh. Qala na'am idza kathura al-khabath. Iya, bila keburukan, kekejian sudah menyebar. Walaupun banyak orang saleh. Karena keburukan, kemungkaran, maksiat itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang saleh, yang tak ada saleh tetap kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak menimpa, yakni azab yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Berarti kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mau tidak mau kalau nak selamat harus selamat bersama, tidak bisa selamat sendiri. Berarti orang-orang zalim, orang-orang berdosa, orang-orang berbuat kemungkaran, maksiat, wajib hukumnya kita cegah. Kalau tidak ada mencegah sama sekali, orang bebas berbuat, lalu Allah murka kepada kita. Karena orang saleh, terima kasih kepada orang saleh, Anda telah membantu untuk memperbaiki masyarakat. Artinya menjadi orang baik. Cuman saleh sendiri itu manfaatnya pribadi, individu. Tapi yang perlu adalah al-muslih, orang-orang yang membawa perbaikan. Dia saleh, baik, dan memperbaiki yang lain. Dan itu yang diperlukan dalam setiap umat. Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika masih saleh di masa jahiliyah, Nabi saleh kan, disebut tahir, disebut al-amin, disebut as-sadiq, jujur, amanah, bersih, dicintai oleh masyarakat. Orang saleh pasti dicintai. Tapi orang muslih, orang yang memperbaiki, tidak, kecuali dicintai oleh orang-orang yang saleh saja. Biasanya memperbaiki itu saleh atau tidak saleh pun akan dibaiki itu. Nah, itu masalah. Inya sakit tapi tidak ngaku sakit. Inya mereng tapi tidak ngaku mereng. Itu yang bahaya. Lalu ketika kita nak memperbaiki, mereka merasa mereka dalam keadaan baik. Maka Nabi SAW mencontohkan dalam permisalan yang sangat indah, di mana bila selamat, selamat semua, bila karam, karam semua. Menggambarkan kita ini antara orang yang menegakkan agama dengan orang yang merusak agama, ibarat penumpang di satu bahtera, di satu perahu. Tidak bisa setengah perahu selamat doang, harus sodoh, kan ya? Tidak ada cerita lah setengah kalian jelah tinggalan kami, tidak, semuanya karam. Kalau karam, semuanya karam, selamat semuanya selamat. Kalau motor bisa aja lah, gendapan coek belakang aman. Tapi kalau kapal, jadi Nabi buat permisalan yang sangat dakik, yang sangat teliti. Artinya gambaran keselamatan itu seperti menumpang kapal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Matsalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang menegakkan hududullah, menegakkan aturan-aturan Allah, dengan orang yang terjerumus melanggarnya, seperti orang yang menumpang di sebuah perahu atau kapal. Mereka berundi untuk, kalau sekarang pakai karcis, dulu berundi ya. Ada yang dapat, naam, wa kanat afwan tasara ba'dhum a'laha. Ada yang dapat bagian di atas apa namanya, dek ya. Dak atau dek? Dek ya. Kalau dak masuk enggak? Nah, dek. Ada yang dapat bagian bawah. Bagian bawah apa nama maksud? Hah? Pangka? Palka deh. Hah? Iya, istilah kampung. Taib, palka taib. Ada yang dapat di atas, ada bagian bawah. Wa ba'dhum asfalaha.
wa kana allazina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahu. Yang di bawah walaupun nampak ayunya nyado kacau, tapi kalau nak ngambil ayu di situ tidak mungkin, harus naik ke atas, harus melewati orang-orang yang bagian di atas. Sedikit sebanyak masih terganggu. Naam, marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna. Akhirnya datang ide, pemikiran yang bagus. Kan bagus secara logis, masuk. Kan itu selalu yang merubah-rubah sesuatu itu alasan logis, alasan filosofis, kajian akademis. Hah? Iya. Ya secara logis, daripada kita mengganggu orang, lebih baik ambil bagian kita pula, bikin lubang. Sah? Jadi mereka usulkan, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan." Satu lubang kecil aja lah. Bisa ambil air gitu. Ambil selang, bisa? Pakai selang aja bukan? Ada. Subhanallah. Ini ide supaya orang lain di atas tidak terganggu. Kadang di atas kan tengah lolok, kadang terganggu, kadang tengah kapok melintir, ada pun yang tengah bercerita. Nah, kemudian walam nu'zi man fawqana, kita tidak mengganggu orang yang di atas. Nah, fa in tarakuhum, kalau dibiarkan yang punya usul itu melakukan, tidak ada yang mencegah, ma'aradu halaku jami'an, mereka akan karam semuanya. Karena sekecil apapun lubang, kalau lah 2 jam 3 jam berlayar, walaupun hanya 3/4 lubangnya, sebesar apa namanya, selang 3/4, itu kalau lah 3 jam lapon sah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin waktu itu kan gelombang masih kecil, tidak masuk air, tapi semakin ke tengah semakin, kalau gelombang 3 meter, abang 6 meter dulu, 6 meter, nah lepas campur sodoh, lepas campur sodoh bang dalam tu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya alasan logisnya iya, kan urusan dia masing-masing, supaya kalau mereka sudah ngambil air di bawah, kita aman di atas. Atau ya sebagian orang beralasan ini hak asasi, apalagi kadang-kadang diatur dia dilindungi oleh hukum, ada izinnya. Nah, apakah dibiarkan? Kalau dibiarkan, mereka bukan yang di bawah saja karam, yang di atas karam. Bukan yang melakukan saja yang celaka, yang membiarkan juga celaka. Makanya ketika terjadi orang-orang Bani Israel dilarang untuk mencari ikan hari Sabtu, akhirnya mereka mengkaji larangan itu secara ilmu maqasidus syariah, ilmu maqasid. Ditemukanlah alasannya menurut mereka, tidak tanya ke ulamanya, tapi menurut mereka, bahwa alasan dilarangnya cari ikan hari Sabtu biar ibadah sabatnya tidak terganggu. Kalau kita kan Jumat kan, mereka Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Jadi mereka meninjau maksud syariat di situ. Di mana dapat hasil pemikiran, ijtihad mereka. Jadi akhirnya mereka buat hilah, modus, buat, kalau menurut mereka itu solusi, win solution. Ibadah tak terganggu, ikat
dapat. Makanya harus cerdas beragama. Beragama itu harus cerdas, jangan berpikiran sempit. Itulah orang-orang para para cendekian-cendekian itu. Akhirnya yang paham dan istiqamah tahu itu adalah pelanggaran. Sebab Allah tidak katakan supaya kalian bisa beribadah Sabtu, tidak ada. Allah tidak jelaskan, nabinya tidak jelaskan itu. Yang ada kalian dilarang untuk nangkap ikan hari Sabtu. Akhirnya mereka bentang hari Jumat, pukatnya jalannya dibangkit hari Ahad. Zahirnya selamat, kalau tengok alasan logisnya masuk, retorisnya masuk, filosofisnya masuk, kajian akademis masuk. Buktinya ketika hari Sabtu mereka hadir di sinagog, tidak ada yang terhalang sedikit pun. Dan ini syubhat yang auzubillah, yang sering masuk ke dalam pemikiran orang-orang beragama. Apa salah? Gitu aja kok repot? Apa salahnya? Salahnya adalah bermain-main dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya wa iz qalat ummatum minhum, ketika ada yang membantah, ketika ada yang menegah, ketika ada yang mencegah, ada yang protes. Ya, mereka tidak ikut, tapi kok kepo sekali kalian katanya. Ini orang nak buat keinginan sendiri, kenapa kalian yang risau? Yang berdosa kan dia sendiri. Kalau seandainya dia tidak berdosa, ternyata kalian yang salah. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban alim. Kenapa kalian ikut-ikutan pula untuk melarang orang yang kalau Allah kehendaki Allah azab sendiri? Nampak sih? Jadi memang dai, pentegak amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat tekanan dari pelaku dan dari orang-orang yang tidak suka bikin ribut, katanya dalam tanda petik. Orang yang tidak suka bikin ribut, ingin zona masuk zona selamat di dunia, menurutnya selamat, tetapi ternyata tidak selamat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka menghidupkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah keselamatan kita. Sebab kalau kita tidak hidupkan itu, karam semuanya, karam kita semuanya. Yang dihukum nanti, kalau sempat Allah datangkan banjir bandang la qadarullah, dipilih di ayu doang, mereka cukup soleh kan ini, dipilih ya? Nah, tidak ada dipilih. Mungkin yang pertama korban yang suci soleh itu gak ada. Yang pertama korban. Jadi makanya Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan jangan biarkan orang melobangi perahu itu, karena perahu ini milik bersama. Kita tinggal di negeri ini milik bersama. Kalau karam, karam semua. Ingin selamat? Ya, para perusahaan itu harus kita tegah dan cegah. Nah, untuk apa menegah dan mencegah itu? Nabi alaihissalam mengajarkan pada kita, bukan karena benci, bukan untuk menghabisi, tapi adalah karena sayang dan cinta. Jadi seorang yang menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti dengan cinta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang kafir kita dakwahi karena kita ingin dia dapat hidayah, apalagi orang-orang yang satu kiblat, sama sholat dan bersyahadat, dan semua berdoa ingin masuk surga. Kadang-kadang buka-buka klub malam pakai acara berdoa gitu, bodang kiai kan ya. Terakhir baca masih nasi yatim guys. Iya, nasi yatim, santunan,
fakir miskin, ya. Berarti orangnya sebenarnya dalam hatinya ada suatu kebaikan dan dia nggak tahu ini keburukan. Karena memang ada sebagian dai-dai subuhat yang menghalalkan hal-hal yang haram itu. Walaupun sebenarnya tidak itu yang dituju, tapi orang kalau dia ambang balabia, dia ambang balabia. Sang dak ada ambang balabia panji ini dia udah. Lagi ada ambang balabia. Ya, dikatakan seperti yang mengatakan misalnya asal isinya bagus. Kan masalah asal isinya bagus ini relatif. So, menurut dia lagu cinta itu baguslah, menghaluskan hati. So, kan dia tidak menggembirakan orang. Bagus isinya. Kan dia tidak mau. Saya lagu kayak gini, kan lewanya dah. Buat bantu. Jadi kalau kata kalimat-kalimat bagus, orang-orang yang tidak paham agama, asal bagus secara sosial itu hebat. Makanya kadang-kadang orang yang rajin sholat berjamaah itu dicela oleh masyarakat. Tapi yang rajin wirid Yasin hebat. Apa tuh sosial tinggi tuh, bagus. Apa sebab? Selalu bantu wirid Yasin. Apapun acara tahlilan ikut salawatan, yang biayai, tapi tidak sholat. Nah, itu sholat urusan pribadi rujunya. Padahal dosa meninggalkan sholat tak bisa dibayar dengan sedekah, tak bisa dibayar dengan infak, tak bisa dibayar dengan tahlilan. Paham tak sih? Tak bisa. Tapi begitulah pandangan masyarakat karena kejahilan mereka. Dia mau ngaji, tak mau ngaji dah. Jak kenek ngaji dia nyanyi. Tetap subuh 2 rakaat dia nyanyi. Iya, dia tetap subuh 2 rakaat, tapi acu lain datang subuh ke musajiknya. Itu masalah. Nyana ngaji tu tak untuk tontu, untuk diikuti dan diamalkan. Awak kan dek ngaji itu macam ni kan? Kan ya? Lalu sebelum ngaji tarawih ni yang malam kelima ni, itulah lah mantap tu. Malam kelima atau 2 rakaat. Ya, malam pertama le toloknya langsung boleh kan? Habis kau malam kedua tinggi 6, malam ketiga tinggi 4, malam kelima tinggi 2, malam ke-6 2 ana boleh. Tapi setelah kita mengaji, tahu nilainya. Itulah maksud ngaji itu. Tak menonton bosong subuh tetap 2 rakaat, asal 4 rakaat. Itu sama lah. Ikut tonton tak elok tapi dibuat je. Ikut nak tonton dia. Nah, dia lah tonton tapi lebih sering. Jadi bukan tahu, tapi bisa mengamalkan. Ini banyak je nonton tu belum bisa ngamalkan Jeremy saya sana ini. Itu mangkit tangan bagi ndak apa jarah. Semoga Allah berkahi je boleh, masya-Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi awak tonton ini ya. Tak tahu. Amin. Semoga Allah berkahi. Luar biasa, jazakallah khairan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kita tahu bahwa solat berjamaah tu sejak kenek dah joleh dawaknya 27 derajat. Bila mau kita terus bersemangat setelah ngaji. Ngaji apa? Tak ngaji tua-tua, ngaji sunnah Nabi. Kalau ngaji tua-tua sudah tadi tu. Ngaji remaja ada juga. Wirid remaja. Kalau bisa ustaz gaulullah diundang. Kalau bisa ustaz kan boleh baca cewek lain dah. Supaya menyesuaikan dengan remaja. Enggak, kita ingin remaja yang melaksanakan agama ini seperti dulu Abdullah bin Umar, seperti dulu Abdullah bin Amr, seperti dulu misalnya Ali bin Abi Thalib, Zaid, Usama bin Zaid. Bukan remaja yang hafal solat 5 waktu, hafalnya tapi tidak solat. Kenia tantu zikir pagi petang tapi tidak pernah berzikir. Tantu wasong buat mau saji bagus tapi tidak buat mau saji.
dan sebagainya. Jadi itulah makna ngaji itu kaum muslimin dan muslimat, mengajak orang untuk mengamalkan, dan itu adalah bagian dari dakwah yang tak boleh ditinggalkan. Ma'asyiral kiram. Jadi sampan kita, perahu kita nampaknya banyak yang melubangi. Di Ramadan ini banyak uang Islam tapi masih buka rumah makan di bulan Ramadan. Kalau tulisan Ampera Islam ya sudah. Kalau rumah makan Ampera Islam lu enggak. Ada lembel-lembel dulu dah Ampera, misal anggap boleh ya Ampera Ocu misalnya kan. Misal Islam enggak ya? Asal semua Ocu Islam suruh enggak? Atau pokoknya nama-nama yang enggak mungkin kecuali orang Islam. Berarti mungkin dia berbaik sangka memberi makan wanita lu bapak halo jinya. Kan ya? Nya banyak orang musafir gayanya. Ini kalau lah buka memakannya siang ambo hagunya lepuaso tu ndak. Nya dia ambo mbay wong makan siang inyo sendilah lah dulu. Nah, ini termasuk yang melubangi perahu-perahu kita. Maka harus kita hidupkan kembali pilar dan syiar ini supaya kita tidak tenggelam bersama, tapi tentu dengan semangat cinta. Apalagi di bulan Ramadan ini bukan karena amarah, tapi ada karena kita ingin semuanya selamat. Maka tentu yang paling berkewajiban itu adalah yang punya kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Karena merubah dengan tangan itu lebih berkesan daripada merubah dengan nasihat. Maupun nak menasihatinya ndak apa nak musaji gitu. Sang Jumat terlambat je ke. Lain masuknya lah saya bila di HP dalam musaji tengah khutbah. Jadi kapan akan masuk hidayah itu? Ada di sini perlu aturan-aturan oleh para pemangku kebijakan. Itu bukan pilihan, wajib. Wajib, kalau tidak berdosa mereka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita orang-orang yang perhatian untuk itu. Kalau tidak ada perhatian, maka bagi yang punya akses untuk memberikan, menarik perhatian itu. Menarik perhatian itu. Karena kita tidak ingin, ya, karena meninggalkan kewajiban lebih besar daripada melanggar larangan. Kita sering, ya, orang mencuri, masya Allah dosa besar. Orang berzina dosa besar, sahih, tapi meninggalkan sholat lebih besar. Tidak puasa di bulan Ramadan lebih besar. Jadi kalau seandainya pencuri ditangkap oleh Pak Polisi, orang tak berpuasa wajib ditangkap juga. Kalau sampai di Pakistan sampai tidak bisa duduk dia kena lacik, kena hatan doi. Sekarang ikatan lah nan dilacik kedudukan ini orang kan. Nah, memang babat itu kena komando daripada nanti di neraka. Daripada di neraka nanti itu kecil hukumannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu dosa mereka lebih besar daripada narkoba. Orang yang menghisap narkoba sembunyi-sembunyi, masih merasa takut. Ini bukanya di siang hari, kan ya? Cik menyibang kain ini. Na'udzubillah. Ini orang Islam di negeri Serambi. Jadi itu kita berharap mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk menegakkan syiar ini sesuai dengan kemampuan. Dan tentu harapan terbesar orang-orang yang punya amanah
yaitu pemerintah, aparat yang menegakkan aturan-aturan ini. Ini wajib, bukan sunnah. Lebih parah penyakitnya orang ini daripada orang yang menghisap narkoba, lebih parah daripada orang yang mencuri dan merampok, lebih parah daripada ngebut-ngebutan, karena ini merusak agama dan merusak sosial dan merusak budaya. Semuanya dirusak, karena orang kalau sudah agamanya rusak, semuanya rusak. Boleh saja orang agamanya bagus, tapi mungkin di sisi budaya tidak bagus, tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah agamanya rusak, budayanya bersih, rusak, tidak punya malu lagi. Kalau sudah tidak punya malu, gimana dia akan menjaga malu dari manusia? Kepada Allah tidak malu lagi. Masa kalah oleh benda putih yang setiap 11 tahun? Ya 10 tahun maunya kan ya, pagi siang malam. Sebulan ditagang Allah Ta'ala ada umur, 10 bulan bebas. Setelah itu ditagang sebulan, itu pun tidak akan merugikan. Justru Allah berkahi yang sudah dia dapat. Tanyalah semua orang yang buka itu tidak berkah rezekinya, tidak ada berkah sedikit pun. Dia sendiri juga tidak nyaman. Jangan yang le nyaman yang bukanya tidak. Le nyaman. Kok ia nyaman buka mono lah. Jadi tutup-tutup. Tidak nyaman. Pasti merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, maka kita serukan juga kepada masyarakat kita, jangan buat hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Di dunia aja tidak nyaman, apalagi di akhirat. Dan kita memohon, jangan lubangi perahu kita. Ya, jangan lubangi. Kalau tuan-tuan melubangi, maka izinkan kami untuk menegur. Izinkan kami untuk mencegah, supaya kita sama-sama. Ya, belum lagi Masya Allah juga maksiat di taman-taman kota di waktu malam hari Ramadan, masih juga ada yang berduaan. Kan sudah kita katakan, kalau seandainya buat tempat duduk, buat aturannya, buka penerangan, ini tak remang-remang pula di situ tuh leo duduk pula. Sangkan tawang tolok aja deh apalagi yang itu. Jadi makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, sebenarnya membuat tempat-tempat duduk di tepi jalan itu sebenarnya tidak dianjurkan, kecuali halte itu tidak dapat lagi. Halte ya tempat orang menunggu angkutan. Tapi kalau di taman-taman tepi jalan, yang jelas dilarang oleh Nabi duduk tepi jalan, kecuali menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya nyambut mungkar situ. Awak lalu lupa ya, jadi nak ditogang salah. Nak ditogang masalah, tidak ditogang salah. Ayo ditogang kok melawan ke awak? Awak kan pantang lo dipancang gitu ya. Hanya kan ada aja wangi kena ketua ya. Ada aja wangi kena. Jadi awak Ramadan pula dong. Jadi tolong kaum muslimin dan muslimat, ini harus kewajiban kita semampu kita. Lewat kita nampak, ya paling tidak dalam hati kita benci. Tapi sebaiknya adalah supaya tidak semakin banyak penyakit-penyakit itu, lubang-lubang yang merusak itu, maka kita harus intens melakukan dengan bahasa yang bagus. Ya kalau ada biasa katanya, Masya Allah, Assalamualaikum, Masya Allah pengantin baru nih kan itu. Andanya kawannya, kalau cikarlah kawin kan ya. Mau kalian nikahnya dan bayun kini mahar. Dan embon kuah kini dan datangkan saksi. Nggak mau ya kalian dan teleponnya. So, maksud itu namanya orang ini kan apa pulang. Mengurangi. Insya Allah kalau itu kan tidak melawan urusannya. Tidak ngopo kami dosa. Tidak ngopo nya. Nyala dipegang dia tidak juga ngopo orang. Memang begitu kebiasaan. Mohon maaf, di dunia pendidikan kita, rasa malu perempuan dengan laki-laki itu dihilangkan. Itu masalahnya. Ya, para pendengar pendidik sengaja bikin tugas 3 laki 3 perempuan supaya emansipasi. Hah? Apa? Supaya tidak bantah bagi sematonya. Dibagi sama sematonya.
Dan itu terbawa juga ke institusi-institusi keagamaan. Akhirnya rasa risih, rasa segan, rasa malu antara lawan jenis lama-lama hilang dan sirna. Sehingga ketika mereka boncengan berdua, pegangan, oh kami nak ngopurnya. Alun ngopur dalam pegang badan, alun juga ngopur. Ada nanya nge, sapung buat tadi tu, kawan dosa. Oh, tu boncengan ada hijab ni. Apa hijab? Tas. Jadi kalau tasnya ada ransel di belakang telah disamakan hijabnya. Ini mantap jawaban hijab modern. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wajar kalau seandainya masyarakat tidak paham itu. Di lembaga-lembaga kita, di kantor-kantor, swasta pemerintah dah biasa, mereka bercampur baur, ikhtilat. Dianggap hal yang biasa. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Makanya bangi kawan, tak ngapa kameranya. Tu ngapa kalian ni bodoh dia tidak. Kalau bukan ngapa-ngapa ngapain? Jangankan untuk berdekatan, berbicara saja, mengarah ke hal-hal yang tidak dibolehkan, bicara tentang seks antara dua lawan jenis, jangankan berdekatan. Berbicara teleponnya sudah tidak dibolehkan. Kan tak boleh lah. Mak oncak aku boleh dinya, bolehnya? Hah? Boleh aku cak? Kamu boleh lah cak dopak. Ini tak dipandang lekat-lekat, dipegang erat-erat, lalu dibalangnya tak apa-apa, tak ngopo kami denya. Memang payah jalan saya, payah jalan. Yang tak apa je lah. Memang itu pelajaran yang diterima di sekolah, itu pelajaran yang diterima di kuliah, itu pelajaran yang diterima di masyarakat. Asalkan orangnya lah mahram dunia. Adanya bu, bongo-bongo, laki-laki tino jantan. Jadi alasan diskusi tu. Itu tidak apa, ala mahram namanya kan di depan umum ni. Kalau depan umum lah boleh, ala mahram nama. Subhanallah. Jadi memang dari mafhum, dari pemahaman agama sudah jauh melenceng. Akhirnya kadang-kadang yang mungkar itu tidak dianggap lagi mungkar. Wallahu musta'an. Maka di sini perlu menghidupkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini ciri khasnya orang-orang selamat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau tidak merugi kita, tidak tenggelam kita. Mudah Allah SWT kuatkan kita untuk menyelamatkan kapal kita supaya umat ini selamat. Dan kita tidak bisa selamat sendiri, karena ketika azab itu datang semuanya terkena. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan teruskan selalu untuk belajar dan belajar, karena belajar kita itulah yang menguatkan kita, bukan untuk mengetahui saja, tapi untuk mengamalkan. Ya, karena Allah mak wasawi ila badaun lidahnya bu indak jong tendulin nanya. Badaun lidah mau ulang-ulang, ya Pak ya. Nah, itu dia. Nyanyi itu juga seperti itu, diulang terus. Nah, kemudian kita perlu orang yang menjadi contoh, yang bisa dijadikan contoh, bukan hanya sekedar salat berjamaah. Sudah itu contoh nampak jemaah. Ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, hanya lapanya kemungkaran. Bicara tentang ini dan itu dan sebagai ikhlasan, hanya kalau apun tongatu, kalau dikuang bagian sekian tongatu, di mana keikhlasan? Nah, tapi kita butuh orang-orang yang bisa dijadikan contoh, walaupun tidak sempurna, tapi ada yang bisa diambil daripadanya, baik sifat tawaduknya, sifat keikhlasannya, keikhlasan berkorbannya, keberaniannya mencegah kemungkaran, kemudian usahanya dalam mengembangkan ilmu dan amal. Wallahu musta'an. Baik, dosa lama-lama sudah jam 10. Kasihan saya.
terima kasih dan mohon maaf. Mudah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dilakukan secara terang-terangan, bukan dilakukan secara sembunyi. Artinya tanpa kita tebar pun orang tahu, tanpa tebarkan orang tahu. Tapi memang sebaiknya langkah awal adalah menyampaikan secara pendekatan persuasif supaya orang tidak tersinggung. Seorang tersinggung itu dua martabat. Pertama melawan, kalau tidak tauin kau juga. Nah, kan ya. Oleh sebab itu maka sebaiknya kalau bisa didatangi dan disampaikan. Hah? Tidak berani. Tidak berani, bohong dan bohong berani gitu. Yang punya kekuatan. Dari di bawah pemerintah Pak kan masalah mengadukan pengumatan di siang hari itu ada orang legalitasnya pemerintah Pak. Contohnya istilahnya asalkan dia tertutup tidak terbuka boleh dibuka. Ada pernah menunggu itu tadi salah. Setur hotang. Ini kan tidak lah. Kan lah bertukau mah. Kan lah bertukau. Nah, kalau potang iyo. Yang puasa wajib menghormati yang tidak puasa. Kan tidak laku itu lah. Itu sejenak aja dulunya sejak Indonesia merdeka dulu yang tidak puasa menghormati yang puasa. Artinya ada sebagian potang nyeleneh
Sepontau sabune yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Terbalik. Wong tidak puasa bebasnya non menahan non itu yang harus dihormati. Orang yang taat wajib dihormati, bukan orang yang durhaka wajib dihormati. Jadi Allah musta'an. Dan aduh lah. Hah? Enggak. Alhamdulillah kalau di Pekanbaru sudah ada edaran, masya Allah. Iya, non Muslim buka tapi harus diberitahukan dan ada izinnya. Dibuat spanduk di situ non Muslim. Jadi ada juga Islam masuk berarti non Muslim itu nyon. Ada yang makan berarti non Muslim. Hah? Iya, yang jual non Muslim. Dan itu harus ada pemberitahuan ke pihak berwajib. Nah, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang menipu, maka akan disanksi. Ya, alhamdulillah kalau di Makinang sudah lah. Nah, non Muslim nak makan. Hah? Kata itu tidak nampak dong. Kalau kan di Makinang. Nah, jadi ada itu kaum muslimin muslimat. Takut nanti yang muslim jadi non muslim, berbahaya kita. Nah, wallahu a'lam. Jadi disampaikan kepada pihak yang terkait. Karena mereka yang paling berkompeten dalam masalah ini untuk mencegah supaya kita tidak bertindak secara ilegal. Nah, karena kita harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku juga. Dan paling bagusnya adalah berkolaborasi dengan pihak-pihak penegak hukum itu, supaya tindakan itu secara bersama. Karena negara juga berkepentingan untuk menciptakan masyarakat yang teratur, yang taat. Sebab kalau masyarakatnya durhaka, negara juga akan ikut celaka. Maka kita sebenarnya punya kontribusi besar membantu pemerintah untuk menjadikan masyarakat beriman dan bertakwa. Kan itu tujuan daripada negara ini sebenarnya. Nah, cuman ada dalam perjalanannya ada hal-hal yang kadang-kadang yang merusak hal itu. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi langkah ke depan bagi kita untuk lebih tertib sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya dan pemerintah. Dan insya Allah juga kami beritahukan kepada kita semua, khususnya pengurus dan anggota atau yang lainnya. Insya Allah Mabes atau markas besar GPSM resmi berada di komplek Yayasan Hamad Al-Quran. Bagi mudah-mudahan ke depan ini setelah Ramadan tidak ada peresmian. Nanti Ustaz. Buat peresmian nanti. Jadi insya Allah lepas lebaran ini kita akan ada kajian per bulan insya Allah di sini Ustaz. Bagus, yang kita langsung oleh GPSM bekerja sama dengan Amalatul Quran. Kebetulan alhamdulillah ketua pimpinannya juga Dr. Basman. Masya Allah. Jadi kalau mundur GPSM berarti mundur tuh Ustaz. Wih, pengajian mah kambiang ada enggak? Insya Allah. Nah, jadi kita sampaikan juga kepada jemaah semua, karena pembina daripada GPSM itu sendiri adalah Ustadz kita. Pembina atau pendiri yayasan juga Ustadz kita. Jadi tidak kamu pilih kan? Jadi kalau mau GPSM yang malu nanti ada perawat. Aku itu. Nah, jadi mari sama-sama kita insya Allah selepas Ramadan kita melakukan kajian khusus GPSM sekali sebulan di markas kita ini. Insya Allah kita akan buat peresmian secara terbuka. Nanti kami sebagai yang diamanahkan pengurus akan merancang kapan awal mulai kita melaksanakan kajian yang komprehensif di sini insya Allah. Allah mudahkan. Amin. Mudah-mudahan.
tidak dilakukan secara kolektif bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya. Yang punya lembaga seperti GPSM kan hanya di Kampar. Sah? Kita buka cabang di Pekanbaru. Nah, kalau ada siap di Pekanbaru. Nah, tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu sebenarnya secara umum itu kewajiban setiap person umat Islam. Dengan makna kalau antum melihat kemungkaran tidak mesti minta izin ke pemerintah untuk mencegahnya. Mencegah ya, bukan menindak. Kalau menindak secara hukum beda. Tapi mencegah itu adalah hak setiap, kewajiban maksud saya, setiap muslim. Tidak ada kewajiban minta izin dulu kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau menindak hukum, iya. Jelas? Oleh sebab itu, maka kalau seandainya ada orang melihat suatu kemungkaran lalu dia tegur, maka itu sudah dia melaksanakan kewajibannya. Maka secara hukum pun, selama tidak melakukan tindakan kekerasan, tindakan hukum, itu juga hak untuk menyampaikan dia hak dia. Misalnya ini kan hak asasi saya melakukan ini, saya juga hak asasi saya untuk selamat dari dosa. Hak asasi saya untuk selamat dari dosa. Anda buat dosa di depan orang ramai, kan kalau antum buat di rumah, kita kan tidak cegah kan? Sah? Masuk kita ke rumahnya? Tidak, tapi dia dibuatnya di lapangan, dibuatnya tepi jalan. Dibuatnya tepi jalan, buat di lapangan, maka kita mau tidak mau wajib mencegahnya. Dan itu tidak mesti minta izin. Tidak mesti minta izin. Tapi kalau membuat suatu tindakan, ya itu harus ada izinnya. Nah, wallahu a'lam. Dan itu pernah terjadi di masa sahabat sendiri. Di masa sahabat mereka mencegah kemungkaran tanpa izin daripada khalifah. Dan juga di zaman Nabi SAW terjadi kasus suatu kemungkaran dicegah oleh mereka tanpa melaporkan dulu ke Nabi SAW. Dan ini sudah biasa jadi, wallahu a'lam. Nah, kalau seandainya misalnya dalam suatu kasus, dalam suatu masalah tidak ada tindakan dari pemerintah, kewajiban kita kan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati, kemudian kalau bisa menegur dengan keras kalau kita memang ada kuasa di situ. Kemudian tidak juga melaporkan kepada pihak yang punya hak eksekusi. Dalam ini tentu saja aparat keamanan atau pemerintah. Adapun nanti semuanya harus minta izin ke pemerintah dulu, amar ma'ruf itu tidak ada rumusnya, baik dalam pemerintahan Islam maupun pemerintahan non-Islam. Harus saya laporkan dulu secara kenegaraan. Selihat orang berbuat maksiat, saya harus laporkan ke negara, kan tidak dulu. Tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya saya mengatakan Assalamualaikum, seperti yang saya katakan tadi, dan nikah pengantin baru, enggak katanya, ternyata masih pacaran. Tahu enggak kalian berdua ini berdosa? Harus saya laporkan dulu, menyampaikan ini. Paham pertanyaan saya? Ada enggak undang-undang yang mengatakan kalau saya menegur orang ini harus melapor dulu? Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Makanya kan tunggu pemerintah dulu. Karena kita hanya menyampaikan, bukan mengambil tindakan hukum. Tapi kalau kita masalahnya apa namanya nih? Iya, mengunci, menyegel, itu kan dah hak kita. Nyegel kan dah hak kita kan? Itu Satpol PP. Sah? Hah? Gimana? Maksudnya? Maksudnya di Pekanbaru kan ada desa. Baik, ini di dalam untuk menutup, cuma ini untuk mengamankan. Iya kan mereka mengamankan aturan. Enggak aturan. Soalnya rumah makan itu sudah minta izin dia. Yang beri izin yang masalah. Sah? Sekarang kan yang diprotes
sesuatu tempat yang sudah berizin, tetapi perizinannya tidak tepat, sah? Prosesnya tidak tepat. Tentu Satpol PP membela aturannya karena sudah izin resmi, jelas. Dan masyarakat memberikan tekanan bahwa izinnya tidak sesuai prosedur. Kan sudah ada aturannya, tidak boleh jarak sekian dengan rumah sekolah, tidak boleh ada hiburan. Kan ada aturannya. Di Perda ada bahwa jarak 1000 meter dari sekolah itu harus steril dari hiburan, tempat hiburan. Ternyata diukur hanya 250 meter dari sekolah. Berarti ada masalah dengan perizinan. Sah? Nah, cuman karena izin sudah dikeluarkan, tentu Satpol PP belah yang izinnya. Paham sih? Nah, sampai proses apakah dicabut kembali atau itu kan urusan lain lagi kan. Aturan dirubah. Itu urusan kita. Itu urusan kita hanya menyampaikan teguran tadi bahwa ini prosesnya salah. Dan undang-undang kan bisa dibaca, bisa diketahui. Kok bisa keluar izin seperti ini? Sah? Dekat rumah ibadah, dekat sekolah. Tentu kan merusak ini. Orang udah paham sebenarnya yang namanya hiburan karaoke merusak. Yang namanya apa lagi? Bar merusak. Yang namanya pokoknya hiburan malam semuanya merusak. Ada yang tidak bisa. Cuman ada yang bilang ada yang memerlukan kerusakan itu. Itu aja. Ada yang memerlukan perusak itu. Sah? Jelas nak? Coba tengok orang bentrok suami istri, larinya kemana? Karaoke. Tambah rusak atau tambah bagus? Tambah rusak. Pergi ke klub malam, tambah rusak. Iya di rumah, temu istrinya sedikit rusaknya. Pindah ke karaoke, ketemu perempuan yang paling rusak. Jadi tambah rusak. Karena sabi dia untuk dari Cilako Gadi. Ndak pulang malam, pulang sonjo je. Ikon ndak bawa bangkit sonjor. Sonjor bangkit. Iya sonjor bangkit. Pulang subuh. Itu enggak celaka juga tak apa nomor lah. Itu. Jadi tahu orang bahwa itu tidak baik. Semua orang tahu kok. Ahli pendidikan manapun tahu tempat-tempat itu tempat tidak baik. Makanya dibuat aturan-aturan untuk menguranginya. Nah, cuman yang membutuhkan tempat tak baik itu banyak. Nah, kadang-kadang punya daya tekan yang kuat, harusnya dibuat juga. Semua tuan-tuannya punya daya tekan yang kuat. Apa roh? PT. Kan ya? Sebab tu tidak nawo situ, tapi dia punya PT harus nawo. Yes ya? Nah, makanya jadilah ji pemimpin. Hah? Kalau contoh ikon tak ikan tolok rusaknya. Berat tekanan ikut tu payah. Nah, jadi itu kaum muslimin semua banyak-banyak belajar, banyak-banyak memperbaiki masyarakat. Insya Allah dari masyarakat yang baik, yang saleh, ya seperti kata Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian, seperti itulah akan dijadikan pemimpin kalian. Awak mau kena sogok orang pemilu, kan ya? So, kan ya? Nan monang kan piti je bo, kan ya? Tu jangan awak lah pemimpin dan anda ni piti lah. Lihat memangnya. Ini kalau piti bang, tentu siap-siap je lah kan dia ambil piti awak dia. Nyawa lo ada temo sebelum itu. Selama masyarakatnya masih seperti itu, susah mengharapkan pemimpin yang tidak suka piti. Maka nikmati aja lah. Untung-untung inyo suka ndak lupa ke awak katanya. Kalau sabit nan ndak suka piti ndak kena wo dah. Nyanan manang wo piti jo. Siapa banyak serang? Ini mana? Awak jangan salah.
Tidak, pemimpin yang salah lah. Masyarakat yang salah. Berarti masyarakat kita belum terbina dengan baik, belum terbiak dengan baik. Mereka orang-orang yang masih mental lemah, rusak. Bisa dengan serangan fajar. Nyendak pe salat fajar itu masalah. Jadi kalau serangan fajar, menoleh salat subuh ke jemaah seolah tak kena dah. Nyendak ada bagi musaji dah kan ya. Ada musaji bagi kayak. Kan tak lah. Simpang-simpang jalan. Nah, jadi ada itu kemusuhan. Jadi ingin pemimpin yang tak niat, maka kita masyarakat harus dulu jujur dalam masalah PT. Kalau ada masalah PT nya, sama-sama awak kita dulu sekicu aja kan ya. Allah musta'an. Banyak belajar, banyak beramal, banyak berdoa. Semoga insya Allah semakin baik nanti Ustaz ya. Jadi jangan apa leleh masalahnya. Di situ ndak nawo, di situ nawo, bukan itu. Nah, artinya ndak nawo pun GPSM yang namanya amar ma'ruf nahi munkar kewajiban kita. Melekat pada setiap pribadi muslim. Alhamdulillah lenawo yang resmi sah kita manfaatkan. Ini kendaraan yang resmi, legal, formal kita manfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten. Insya Allah masukan kita, walaupun tidak dia laksana pilih dongeng juga, walaupun centrang wabu, tapi nampak ada ilmunya. Nah, dia alun mau supaya jawab bosan. Saya maunya awak kan kodok je tanya doang dia fatwa kan, nak dijawab salah, nak jawab masalah kan, akhirnya tengok je dulu. Centang wabu dulu. Tidak pemerintah awak cakap itu juga. Iya minta anak lagi kan kian binya sekian ya kan condong tidak baca dulu. Nyalun ada jawaban nih. Nak sawi tidak piti, sawi lah tidak pandai macam jadi ayah kan ya kan. Nak sawi nak dia sawi lagi. Nyalun nawo kan dibelah. Itu dia. Jadi tengok je dulu. Macam itu je pemerintahnya kan manusia aja mereka. Ya sih. Yang lu ada jawaban dia lah. Ayat nak ikut juga. Ini nak mengganggu mana ni? Pokok banyak tafsiran terbaik. Tafsiran berbaik sangka tu lebih nyaman daripada berburuk sangka. Berbaik sangka aja. Banyak urusan kemudian ada seperti kata beliau hari libur kan untuk keluarga kan itu bukan hari. Kan jangan ya inginlah cenda Omar lainnya. Omar ahli masyarakat dulu. Ya. Nah, jadi tidak tahu bisa samakan lah kaum muslimin. Pokoknya Dawi ada dua awak, bahkan pawi. Awak nang salah sana kan ya. Kalau le sadar mau salah, mau perbaiki diri. Insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Habis setengah jam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.